Israel dilaporkan telah melakukan kesalahan fatal di medan perang jalur Gaza. Terbaru, pasukan pendudukan Israel mengakui 78 tentaranya tewas sekaligus akibat blunder tembakan teman sendiri. Mengutip Al-Mayadin pada 24 Agustus, hal ini dilaporkan oleh militer Israel pada Minggu 24 Agustus 2025 waktu setempat. Lebih tepatnya dilaporkan oleh mereka bahwa 78 perwira dan prajurit tewas akibat tembakan kawan atau kecelakaan operasional. Jumlah itu disebutkan ada sejak dimulainya perang di Gaza, sementara 1998 lainnya terluka. Sehingga secara total sebanyak 899 tentara telah gugur sejak awal perang, termasuk 455 orang selama serangan darat di Gaza. Adapun jumlah korban luka mencapai 6.210 orang dengan 925 orang dalam kondisi serius. Lantas, selama invasi darat saja 2.880 prajurit terluka, 552 diantaranya terluka parah. Gelombang ledakan picu kebakaran besar di wilayah Israel disebut telah menimbulkan rasa sakit dan panik di kalangan rezim Zionis. Mengutip Tasnim pada 24 Agustus, kabar ini terpaksa dirilis oleh media Israel merujuk pada skala gangguan dan peredaran gambar di media sosial sejak 23 Agustus 2025. Lebih tepatnya dilaporkan bahwa ledakan beruntun telah terjadi selama beberapa minggu terakhir di wilayah Israel, di mana gelombang ledakan yang menargetkan transformator distribusi tegangan tinggi dan kabin listrik di beberapa kota Israel disebut telah menyebabkan pemadaman listrik yang meluas, sekaligus telah memicu kebakaran besar dan ledakan keras. Bahkan juga dilaporkan hingga menimbulkan rasa takut dan panik di kalangan warga. Insiden bak teror ini terjadi termasuk di wilayah Haifa, Ramat Gan, Nahariyah, Tiberias, Tamra, dan Nahliel. Meski rezim Zionis secara ekstensif menyensor insiden semacam itu, skala gangguan dan peredaran gambar di media sosial telah memaksa media Israel untuk merilis laporan insiden tersebut. Sementara itu, para ahli listrik menyebutkan kerusakan tegangan tinggi dan gangguan besar di banyak stasiun distribusi sebagai kemungkinan penyebabnya, meskipun sumber kegagalan tersebut belum teridentifikasi atau diselesaikan. Australia demo pro-Palestina besar-besaran di 40 kota serentak, tepat menyusul deklarasi kelaparan Gaza oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mengutip Al-Mayadin pada 24 Agustus, aksi demonstrasi itu dihadiri puluhan ribu orang dan terjadi sejak Minggu 24 Agustus siang waktu setempat. Digambarkan oleh penyelenggara sebagai protes pro-Palestina terkoordinasi terbesar dalam sejarah Australia. Mengingat lebih dari 40 kota besar dan kecil turut berpartisipasi dalam aksi tersebut. Para pengunjuk rasa menuntut sanksi terhadap Israel, sekaligus diakhirinya perdagangan senjata Australia dengan rezim pendudukan Israel. Mereka banyak yang membawa spanduk dan bendera Palestina, menuntut tindakan politik yang lebih tegas, menggemakan seruan dari serikat pekerja dan kelompok advokasi untuk gencatan senjata permanen dan pertanggungjawaban atas kejahatan perang. Pemukim Israel menggelar protes terhadap perang yang sedang berlangsung di jalur Gaza pada Sabtu 23 Agustus 2025 malam waktu setempat. Pendemo juga mengejek Itamar Ben-Gvir dan putranya di Tel Aviv, meneriakan yel-yel yang mempermalukan menteri tersebut. Mengutip Al-Mayadin pada 24 Agustus, di mana para pendemo ada juga tokoh masyarakat yang berpartisipasi termasuk anggota Nisat Ofer Kasef. Dirinya memegang spanduk yang menyatakan bahwa genosida harus dihentikan dan perang harus ditolak. Sementara itu, satu di antara pengunjuk rasa menyebut Ben-Gvir sebagai teroris terpidana dan pembunuhan tahanan. Adapun pengunjuk rasa tersebut yang mengidentifikasi dirinya sebagai perwira dari Batalion ke-75 menuduh Ben-Gvir sebagai seorang pengelak dinas militer yang tidak pernah bertugas sehari pun di militer Israel. Lebih dari itu, karena menghalangi perjanjian gencatan senjata di Gaza dan membiarkan para tawanan mati, Ben-Gvir dan putranya mendapat cemoohan. Seorang pengunjuk rasa berkata bahwa ia tahu betul jika anak Ben-Gvir sendiri yang diculik, maka ayahnya pun akan meninggalkannya untuk mati.
Hamas melakukan penyerangan dari berbagai front di seluruh jalur Gaza, menimbulkan kerugian tinggi di pihak Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 24 Agustus, hal ini dikonfirmasi oleh militer Israel pada Sabtu 23 Agustus 2025. Pihaknya melaporkan bahwa seorang perwira tewas di selatan Khan Younis di jalur Gaza. Ia bernama Letnan Ori Garlic, 20 tahun, seorang komandan peleton di Batalion Shemshon Brigade Fir dari Meitar. Sementara itu, perlawanan Palestina disebut masih melanjutkan operasinya melawan pasukan Israel yang menyerang di berbagai front. Diklaim yang telah menimbulkan kerugian manusia dan material pada militer Israel. Contoh terbaru, Hamas disebut telah menyerang 2 tank Israel dengan alat peledak rakitan berdaya ledak tinggi. Lokasinya di sebelah timur lokasi Al-Rauda di lingkungan Al-Zaitun selatan kota Gaza.